warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi ya. Untuk berkahnya proses pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa dulu ya. Aro bisa dipimpin teman-temannya. Silakan maju Aro. Silakan Pak. Berbari mulai. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Aro, semuanya tadi teman-teman. Nah, sebelum mulai pelajaran, untuk rasa yang semua ya. Kemudian sebalang kita memberikan satu lagu bang Anda. Caranya, kita silakan. Silakan semuanya berdiri. Berdiri ya. Siap. Satu, dua, tiga. Pada Pancasila, aku tak mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa untukmu. Ayo maju. Ada kelas 2? Ada yang kelas ini? Kelas semua ya? Ada semua? Kelas 3 ada yang udah hadir hari ini? Ada semua, oke. Ya. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran kelas langkah. Ya, kelas langkah ada dua model. Di situ ada model 222 dan model 221. Model 221 di situ, ya, artinya dalam satu ruangan itu ada dua kelompok belajar. Seperti sekarang ini ada kelompok 2 dan kelas 3. Kalau model 222 itu ada dua kelompok belajar dalam dua ruangan yang berbeda. Ya. Nah, hari ini, ya, mungkin kalian kelas asing ya, jadi kelas 2 dengan kelas 3, ya. Jadi untuk dalam ruangan, kalian kelas berbeda, kami ibu harap kalian tetap tertib, tetap mendengarkan dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Ya, ya. Oke, betul sekali ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang cara merawat tanaman dan hewan. Ya. Nah, kemudian ibu ingin tanya di sini siapa yang punya tanaman? Ya, Naila. Siapa? Oh, bunga mawar. Bagaimana cara merawat bunga mawarnya, Naila? Oh, disiram dan diberi pupuk. Kemudian siapa sih di sini yang punya binatang peliharaan? Ya, namanya? Punya apa? Punya kucing. Namanya siapa, Rafa? Oke, ya lucu namanya ya. Nah, cara merawatnya gimana, Rafa? Dimakan, terus membersihkan kandang, terus dimandiin nggak? Dimandiin, ya. Oke. Nah, kemudian di kelas 3, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Sekarang, anak-anak kelas 3, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, ada Nova. Tentang ekosistem, Bu. Oke, betul, tentang ekosistem. Ekosistem itu ada berapa? Saya, Bu. Ya, Tifa dulu. Dua. Ekosistem udara dan ekosistem air. Baik, oke, Tifa dulu yang bagus ya, sayang. Ya, oke ya. Nah, belum banyak. Sini makan. Sudah kayak kalian makan dulu. Yang sekarang makan sudah sah. Baru makan dulu ya. Nah, pada makan sih ya. Sekarang makan kita. Di Bahasa Indonesia kelas 2 dilihat. Kelas 2 itu ada memahami bagaimana cara kita merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan. Kelas 2 ya. Kemudian materi IPA di kelas 3 itu ada memahami jenis ekosistem. Oke, next kita lanjut. Nah, silahkan diperhatikan itu ada kompetensi dasar. Di situ untuk bahasa Indonesia di kelas 2, yaitu mendeskripsikan bagaimana cara kita dalam merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dicontohkan oleh teman-teman tadi ya. Kemudian di IPA di kelas 3, mengidentifikasi jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, nah di situ. Kemudian next. Nah, indikatornya di sini ada apa aja? Indikator bahasa Indonesia untuk kelas 2. Yang pertama, menyebutkan contoh sikap dalam merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa yang terjadi ketika kita tidak memelihara dan merawat lingkungan. Yang ketiga, memberikan saran sederhana bagaimana cara mencegah banjir dan kekeringan yang diakibatkan tidak menjaga lingkungan sekitar. Kemudian di kelas 3, di materi IPA, kita akan mengidentifikasi bagaimana cara melestarikan ekosistem darat dan air. Kemudian menyebutkan contoh ekosistem darat dan yang terakhir itu menyebutkan contoh ekosistem air. Ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, bahasa Indonesia untuk kelas 2, yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang bagaimana cara merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan, siswa dapat menyebutkan contoh sikap dalam memelihara hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan menjawab tentang dampak yang bisa terjadi akibat tumbuhan yang dipelihara, siswa dapat menjelaskan dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia
hewan dan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku tentang bencana alam, siswa dapat memberikan 2 saran cara mencegah banjir. Ya. Jadi itu tujuan belajar kita di kelas 2. Kemudian di kelas 3, materi IPA. Yang pertama tujuan kita hari ini yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru tentang jenis ekosistem, siswa dapat menyebutkan perbedaan mendasar antara ekosistem darat dan ekosistem air. Kemudian yang kedua, setelah melakukan tanya jawab tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 2 contoh peristiwa alam yang terjadi akibat rusaknya ekosistem. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah membaca buku tentang peristiwa alam, siswa dapat menyebutkan 3 contoh ekosistem darat dan air. Ya. Nah, untuk kelas 2 ya. Jadi bagaimana tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kalian ya, bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan. Coba kita lihat cuplikan video ini. Nah, di situ ada orang yang memang korban ya. Dia tadi ya. Nah, tersebut yaitu perbuatan gaya baik. Ya, nah akibat dari lubang pohon tersebut itu bisa bagaimana? Hasilnya saja bagaimana? Ya, lalu udara menjadi kotor. Kenapa bisa kotor? Ya, betul sekali ya. Jadi ketika tumbuhan itu ditebang, maka tidak ada lagi yang menghasilkan oksigen ya. Udara akan menjadi pengap. Ya, oksigen akan berkurang ya. Karena proses fotosintesa itu terjadi pada tumbuhan ya. Ketika tumbuhan ditebang, manusia akan kekurangan oksigen ya. Kemudian apa lagi dampaknya? Saya Bu. Ya. Ada apa? Tidak ada penghijauan juga. Ya, tidak ada penghijauan. Kalau tidak ada penghijauan, kemudian kira-kira kalau setiap hari hujan terus hujan lebat, kira-kira banjir nggak? Banjir ya, terjadi banjir bahkan akan longsor ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD ya. Nah, tadi kita sudah bentuk kelompok ya, menjadi kelompok di sini. Nah, silakan kalian sudah tahu ya. Tadi, silakan ya. Jadi yang menjadi terbayang ini akan menjadi kontak kelompok ya. Sistem kita hari ini ya, di sini Ibu sudah membawa contoh konkret. Contoh konkret di sini. Nah, di sini ada contoh konkret ya. Perhatikan ya. Di sini ada ekosistem air ya, contoh ekosistem air. Nah, di dalam ekosistem air ini, sebelum ke ekosistem air, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem itu yaitu timbal balik antara makhluk hidup dan tak hidup dalam satu lingkungan ya. Nah, ada 2 jenis ekosistem yang perlu kita ketahui, yaitu ekosistem seperti yang kita tadi ada apa? Air dan darat, betul sekali ya. Nah, di sini sudah ada contoh konkret tentang jenis ekosistem air. Di sini ada apa aja? Nah, ada batu, kemudian ikan, ada tumbuhan, ya ada apa lagi? Ada udara tentu saja di sekitarnya ya. Nah, di dalam satu ekosistem ya, biasanya terdapat dua komponen. Komponen apa saja? Komponen abiotik atau tak hidup. Contohnya ada air, kemudian ada batu dan juga darah. Kemudian komponen yang kedua itu adalah komponen biotik, yaitu komponen hidup. Di sini komponen biotiknya apa? Ya betul, Tifa, ada ikan. Kemudian apa? Tumbuhan, ya ada tumbuhan. Batunya tadi ekosistem, komponen abiotik ya. Jadi dalam ekosistem itu terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan itu. Ya. Nah, kemudian contoh dari jenis ekosistem darat yaitu yang ada di udara. Misalnya dalam udara khususnya si Jian. Jian punya kebun, di situ ada di dalam kebunnya Jian itu ada batu, ada tumbuhan ya. Kemudian ada semut-semutnya, itu juga termasuk komponen yang ada dalam ekosistem darat ya. Jadi dalam satu kebunnya itu disebut dengan ekosistem ya. Di sini ada semut di daun-daunnya. Nah, kemudian ada batuan, ada tumbuhan ya. Nah, itu adalah contoh dari ekosistem darat ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, kemudian di sini ada LKPD ya. Tadi sudah kita buat kelompok ya, ada bentuk kelompok. Nah, sudah ditunjuk ya siapa yang menjadi tugas saya. Tadi jadi jangan ya. Mana anak kelas 2 sudah selesai? Sudah. Coba kelompoknya siapa dulu yang ingin maju? Oke, kelompoknya Jia, silakan maju ke depan. Silakan maju. Ya. Nah, kalau jangan berangkat ya. Silakan Jia. Cara melawat tumbuhan dengan agar tanaman tegak, agar tanaman subur, cara merawat hewan, menciptakan jadwalnya agar tumbuhan sehat, membersihkan kandang agar tidak ada kuman yang menempel, cara mencegah banjir, tidak membuat sampah sembarangan, cara
Ya, betul sekali ya. Betul ya, beri tepuk tangan buat kelompoknya. Ya, silakan sekali. Nah, ini kan sudah dipresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya juga. Di situ kita bisa lihat ya, bagaimana dia coba ibu ya hasilnya ya. Nah, cara melawan tumbuhan, menyiram agar tanaman segar, memupuk agar tanamannya subur. Kemudian cara merawat hewan. Nah, menurut kelompoknya yang pertama memberi makan dan minum agar hewan sehat, membersihkan kandang agar tidak ada kuman yang menempel, betul ya. Kemudian cara mencegah banjir, tidak membuang sampah sembarangan, dalam menjadi keringan dengan menanam pohon. Nah, jadi itu adalah cara melestarikan lingkungan. Nah, bagaimana kalau lingkungan tidak dilestarikan? Maka lingkungan akan tercemar. Misalnya kita membuang sampah sembarangan di sungai. Kira-kira sungainya mampu nggak? Bisa menjadi banjir nggak? Bisa. Kalau sudah banjir, yang rugi siapa? Kita sendiri ya, makanya kita harus buang sampah di tempat sampah. Kemudian cara kita memelihara, tadi disebutkan cara memelihara tanaman, disiram, pupuk, ya. Kemudian cara merawat hewan, itu diberi makan, dibersihkan kandangnya ya, ada apa ya? Kalau udah sudah punya kucing, dirawat ya kucingnya, ya kasih makan ya. Agar tidak sakit. Ya. Nah, ketika kita sudah merawat dan melestarikan lingkungan, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi sehat. Maka udara sekitar akan menjadi bersih, ya. Bagaimana para saudara, sudah selesai? Ya, siapa yang mau mendengar? Oke, bisa. Ayo kamu nyanyi mas, silakan dulu. Nah, ini kamu Ekosistem adalah keseimbangan baik antara predator dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari berbagai abiotik dan berdasarkan biotik. Contoh dari abiotik itu ada air, batu, dan udara. Contoh dari biotik itu ada limbah dan tumbuhan. Timbal balik antara biotik dan abiotik adalah contoh konkret yang disebutkan, di mana kita dapat mendapat oksigen dari tumbuhan dan oksigen sendiri diproses dari hasil fotosintesis yang di dalam prosesnya akan menggunakan air, cahaya matahari, dan CO2 yang dikeluarkan oleh ikan dimanfaatkan kembali pada tumbuhan namun fotosintesis kembali. Oke, jadi ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Oke, ya, kasih siapa hubungan pada antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari benda mati, abiotik dan benda hidup. Abiotik ya. Nah, contoh dari abiotik itu ada air, batu, dan udara. Contoh dari biotik itu ada ikan dan tumbuhan. Nah, di sini di ekosistem ini timbal balik antara biotik dan abiotik dalam contoh konkret yang disajikan. Bagus sekali ya. Jadi ini dijadikan bahan oleh diskusinya kelompok kita ya. Di mana terdapat oksigen dari tumbuhan dan oksigen sendiri diproses dari hasil fotosintesis yang di dalam prosesnya mengandungkan air dan cahaya matahari ya, dan CO2. Nah, CO2 sendiri dikeluarkan oleh ikan, kemudian dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu Pak. Bagus sekali ya hasil diskusinya. Buka bukunya, buku tema 7 tentang ekosistem, silahkan kalian baca di situ ya. Nah, nanti setelah kalian baca, Ibu akan bertanya kepada beberapa orang tentang apa yang sudah kalian baca di situ ya. Silahkan baca bukunya ya. Nah, Pak Suar, bagaimana? Sudah selesai? Sudah saya baca. Oke, sekarang ditanya nih, dari apa yang kalian baca. Coba siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah untuk mencegah terjadinya banjir? Angkat tangan dulu. Ya, Jian apa Jian? Oke, betul sekali. Yang lain apa? Ada yang tahu? Yang sudah baca? Sudah baca kalian? Ya, coba Aro, apa lagi Aro? Caranya bagaimana lagi? Membuang sampah pada tempatnya ya. Itu saja membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan ya. Dua kalimat yang berbeda namun memiliki satu arti. Ya, kita membuang sampah pada tempatnya dan agar sampah tidak berserakan dan terjadinya banjir. Ya. Kita tidak melestarikan, misalnya ini sudah apa? Buang sampah di got. Nah, kira-kira terjadi apa? Ya, mampet caranya ya. Kemudian bisa terjadi banjir. Oke. Di kelas 3 sudah selesai? Sudah. Nah, tadi yang kalian baca itu ingin tanya di sini. Nah, ada berapa jenis ekosistem? Wah, ya coba. Krisna. Apa aja? Ya, ekosistem darat dan ekosistem air ya. Bagaimana proses dari terjadinya ekosistem? Adanya timbal balik terus kali ya. Nah, ya, untuk menguatkan pemahaman kalian ya, di kelas 2 ya, nanti ditugaskan ya kelas 2, silahkan kalian buat karangan sederhana ya dengan kata-kata
kalian sendiri bagaimana cara kalian di rumah menjaga, merawat hewan dan tumbuhannya. Ya, silakan nanti kalian buat dalam sebuah bacaan sederhana. Ya. Kemudian untuk kelas 3, silakan kalian cari contoh jenis ekosistem, misalnya di rumahnya punya kebun. Nah, di kebun itu ada apa saja? Ya, jadi silakan nanti dikelompokkan kelompok ekosistem biotik apa, komponen biotiknya yang mana, komponen biotiknya yang mana, ya. Nah, kemudian nanti dideskripsikan di bawah. Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Kelas 2 ada pertanyaan kembali? Oke. Nah, jadi apa yang akan kita simpulkan hari ini di kelas 2? Nah, yang kita simpulkan hari ini kelas 2, cara merawat hewan dan tumbuhan itu dengan memeliharanya, ya, kemudian memanfaatkannya secara baik sehingga lingkungan kita menjadi bersih, menjadi lestari. Kemudian ekosistem, ya, kesimpulan dari materi IPA di kelas 3 hari ini yaitu tentang ekosistem, yaitu timbal balik antara dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik dalam satu lingkungan hidup. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita stretching dulu yuk. Ayo, silakan berdiri semua. 3, kelas 2, berdiri semua, stretching. Nah, kalau kita bilang blow, kalian berdiri. Kemudian kalau bilang break, kalian blow. Ya, paham ya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Blow. Break. Blow. Break. Blow. 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 Ya, oke, silakan dulu semua. Pelan-pelan, kita semua. Ibu minta semua semangat. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, sekarang ibu minta kasih doa. Dapat silakan pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa. Doa gelap ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa berbahagia. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah saya berserah diri. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Noah, silakan. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar ya. Ingat tugas kalian, silakan kita semua minta bimbingan orang tuanya di rumah ya. Kemudian Mas Ida, ingat ya, tugas tadi. Nah, tetap semangat belajar ya. Belajar sebanyak yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.